Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi perkembangan model atom. Ini digunakan untuk menjawab soal tugas ke-7, yaitu soal nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama adalah perkembangan model atom. Jadi seperti kita ketahui, model atom itu mengalami perkembangan. Perkembangan yang pertama kali adalah model atom Dalton. Kalian bisa melihat arah tanda panahnya ya. Kemudian model atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan modern. Baik, kita lihat model atom yang pertama adalah Dalton. Nah, ini berbentuk bola. Bentuknya kalau kita tidak melihat teorinya sudah bisa kita langsung berkata bentuknya seperti lingkaran, bola ya, berbentuk bola pejal. Bagian terkecil dari suatu unsur tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi atom itu ya terkecil, tidak bisa dibagi lagi. Mengapa model atom ini tidak dapat bertahan? Karena tidak didasari dengan percobaan. Sehingga muncullah model atom yang lebih baik dari Dalton, yaitu model atom Thomson. Nah, ini gambarnya sama, berbentuk lingkaran, hanya berbeda ya. Perbedaannya di sini ada muatan negatif dan positif. Coba kita lihat teorinya. Thomson menggambarkan atom sebagai sebuah bola, sama seperti Dalton, hanya bermuatan positif. Bolanya ini bermuatan positif, dan di dalamnya tersebar elektron seperti kismis di dalam roti kismis ya. Jadi disebut juga model atom Thomson itu sebagai model atom roti kismis. Nah, model atom Thomson pun tidak dapat bertahan. Muncullah model atom yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron secara pasti, sehingga muncul model atom berikutnya, yaitu model atom Rutherford. Nah, ini atom terdiri atas inti atom. Nah, ini inti atom yang ada, Umi kasih tanda panah di sini ya, di tengah-tengah ini ya. Inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini. Jadi inti atom ini bermuatan positif, elektronnya itu mengelilingi inti atom. Nah, ini dia berputar mengelilingi inti atom. Nah, secara keseluruhan atom bersifat netral. Artinya, kenapa netral? Karena muatan positif sama dengan muatan negatif. Nah, selama elektron itu berputar, ini akan terbentuk gaya sentripetal. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, gaya sentripetal itu ya identik dengan berputarnya gasingan. Tahu kan kalian gasingan? Mainan kalian ketika kecil, nggak cewek, nggak cowok ya, atau mainan adikmu sekarang. Mungkin perhatikan kalau adikmu punya gasingan, bisa ya dipraktekkan. Gasingan tuh kalau kita lemparkan ke bawah, dia berputar. Nah, lama-lama perputarannya akan melemah dan akhirnya berhenti. Nah, kalau model atomnya seperti itu ya tentu saja tidak akan ada atom. Kenapa? Karena energinya tadi sudah habis. Kalau tidak ada atom ya nggak ada unsur. Kalau nggak ada unsur, nggak ada kehidupan ini dong. Contohnya kita membutuhkan unsur oksigen.
sehingga model atom Rutherford ini tidak dapat bertahan, sehingga muncullah model atom yang lain. Oh ya, model atom Rutherford ini didasari dengan eksperimen penembakan sinar alfa terhadap partikel emas. Bisa dibaca ya. Model atom yang lebih baik dari Rutherford adalah model atom Niels Bohr atau model atom Bohr. Nah, ini bentuknya sama bola, tapi bolanya ini gambarnya lebih dari satu. Kenapa? Bolanya ini ternyata adalah lintasan-lintasan. Bola yang paling kecil yang di tengah ini, yang gambar bulatan kecilnya ada 2, ini namanya lintasan 1. Yang di tengah-tengah ini, nah yang Umi kasih tanda panah ini ya, ini adalah inti. Sama atom terdiri dari inti atom dan elektron. Elektronnya sama beredar mengelilingi inti, hanya bedanya mengelilinginya itu pada lintasan tertentu. Ada yang beredar pada lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, dan seterusnya. Alhamdulillah sudah ada 7 lintasan ya. Mudah-mudahan Ibu doakan ada di antara murid Ibu yang menemukan lintasan ke-8. Allahumma amin. Belajar terus ya, tetap semangat. Nah, ini elektron yang berada pada lintasan ini, dia tidak akan kehabisan energi seperti pada Rutherford. Kenapa? Karena dia berputarnya hanya pada lintasan itu. Sama seperti lintasan pada planet-planet yang ada pada susunan tata surya kita. Merkurius yang dekat dengan matahari ya beredarnya pada lintasan Merkurius. Venus ya beredarnya pada lintasan Venus. Bumi ya tetap beredarnya pada lintasan di bumi. Gak mungkin bumi akan ngeloyor ke Venus atau sebaliknya ya. Jadi tidak akan habis energinya. Tapi elektron itu bisa berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain. Lintasannya itu tentu saja yang berdekatan, tidak berjauhan ya. Misal dari lintasan 1 ke 2 bisa, 2 ke 1 bisa. Dari elektron pada lintasan 2 bisa pindah ke lintasan 3 atau bisa pindah ke lintasan 1. Tapi elektron pada lintasan 3 tidak bisa berpindah ke lintasan 1. Logikanya terlalu jauh, energinya terlalu tinggi ya. Impossible ya. Tidak mungkin. Nah, model atom Bohr ini tidak dapat bertahan. Kenapa? Karena ini pada saat itu hanya bisa diterapkan untuk atom hidrogen yang nomor atomnya kecil. Nah, sehingga muncullah model atom yang pendukungnya lebih dari seorang, banyak. Ada Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Nah, ini kesemuanya ini tentu saja berkaitan dengan partikel dan gelombang. Sehingga pada saat itu ada teori dualisme. Nah, ini model atomnya ya. Ada awan-awan elektron di sini, sama ada inti atom yang disebut dengan nukleus. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Elektronnya beredar mengelilingi inti atom, hanya dia lebih canggih ya. Karena apa? Elektronnya berada pada orbital. Kalau orbit itu lintasan, orbital itu ruang tempat ditemukannya elektron. Ya, kita lihat nih model atom mekanika kuantum, model atom Bohr yang kayak obat nyamuk, mengingatnya ya, lintasannya lebih dari 1, kemudian yang elektronnya berputar, pusing 7 keliling. Nah, ini model atom Rutherford. Kemudian model atom Thomson ini yang ada elektronnya ada di permukaan bola ya. Sedangkan yang Dalton ini yang polosan ya, hanya bola saja. Ini model-model atomnya. Mudah-mudahan dapat dipahami.
Semoga kalian bisa menjawab nomor 1 dan soal nomor 2. Kalaupun masih mengalami kesulitan, bisa japri ke Umi ya. Mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.